kias siapa yang paling cerdas di antara orang beriman. Nah, ini bisa jadi alat ukur di keluarga kita. Siapa yang paling cerdas? Apakah yang IQ-nya paling tinggi? Apakah yang gelarnya paling banyak? Apakah yang paling dianggap pintar? Ternyata jawaban Rasulullah begini. Siapa orang yang paling cerdas? Jawaban beliau adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum, dan yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi di antara yang hadir ini yang paling cerdas adalah yang mikir, saya belum tentu panjang umur. Apalagi kemarin musim Covid kan kerasa tuh kecerdasan kita. Ya. Di grup SMA terus tiap hari giliran. Grup SMP ada kan grupnya waktu itu di HP-nya nggak dilihat. Dan kepikir jangan-jangan sebentar lagi saya masuk pengumuman di grup itu. Waktu kemarin banyak yang kadang-kadang soleh waktu musim Covid itu. Minta maaf ke istrinya, jadi baik ke istrinya. Istri juga kadang-kadang nggak ngambek ke suami karena takut masuk ke grup itu. Dan orang yang paling mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Ibu bapak saya sudah wafat. Pada waktu ayah meninggal, saya ingat sekali ya. Ketika meninggal, ya Masya Allah, Alhamdulillah bisa menemani sampai akhir. Sesudah wafat, selesai semua itu. Kepemilikan terhadap semua yang diperjuangkan. Karena ayahnya tentara, jadi helm kesayangan, baret kesayangan, jaket yang nyarinya susah payah, seketika nggak dibawa. Dan ketika dibawa ke kubur, ternyata hanya kain kafan saja. Bahkan kalau ibu pakai cincin, itu kubur bisa dibuka lagi untuk diambil cincinnya, karena cincin bukan untuk mayat, untuk orang hidup. Tinggallah 3 yang menemani itu. 1, amal jariah. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak soleh yang mendoakan orang tua. Syaratnya soleh dan mendoakan. Nah, hadirin sekalian, sebelum nanti di akhir kita mendoakan khusus untuk orang tua. Jadi rahasia kematian itu ada 3. 1, waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, cara. Waktu sudah ditetapkan oleh Allah. 120 hari kita di rahim ibu dulu. Sudah selesai ini pemanggilan waktunya. Adik saya sudah pulang duluan, usia 25. Padahal Masya Allah paling baik akhlaknya, paling bagus ibadahnya dibanding kakaknya. Tapi karena waktu hidupnya hanya segitu, pulang duluan. Nah, kita sudah ditentukan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya, dan jika datang saat yang ditetapkan, tidak bisa dimajukan ataupun diakhirkan walau sekejap. Jadi kalau ada orang meninggal, menyebutnya cuma 1, apa? Waktu sudah tiba. Jadi saya mendengar beliau wafat, kemudian sesudah itu 3 hari kemudian Adinda, kemudian 11 hari kemudian ibundanya, ibu. Ini memang sudah saatnya oleh Allah diatur sedemikian. Nanti ada hikmah sesudah ini yang kita bahas supaya kita
bagaimana waktu yang tersisa ini tidak hanya manfaat bagi kita, tapi manfaat juga bagi orang tua kita. Yang kedua yang ditetapkan adalah tempat. Kita akan datang ke tempat kematian kita. Saya dengar kemarin ada artis yang wafat di jalan tol ya. Anaknya tidak apa-apa, mobilnya sama, supirnya tidak apa-apa, pendamping anaknya tidak apa-apa. Yang meninggal siapa? Yang ditetapkan. Dan akan datang ke sana tuh, ke tempat itu. Karena di sana dicabut nyawanya, akan pergi. Kita akan pergi ke tempat kita meninggal. Pernah dengar pesawat jatuh? Tidak terpikir akan meninggal di laut itu, tapi yang akan meninggal di sana, dia akan beli tiket, dia akan terbang ke sana. Dan yang tidak meninggal di sana bakal, pasti ada jalannya, dia tidak jadi terbang. Waktu pesawat Sukhoi jatuh di Gunung Salak, itu pilotnya dari Rusia, lahir di Rusia, besar di Rusia, tidak pernah tahu Gunung Salak itu apa. Ya. Datang jauh-jauh, bawa pesawat baru kan ini, ngejemput yang juga bakal pulang di sana. Masuk ke dalam pesawat, ada yang sholat, kemudian ketinggalan pesawatnya dan meninggal di sana. Ini harus dipahami. Jadi kalau mau pergi, seperti saya pergi ke sini ya, saya serius sekali ini. Jangan-jangan saya mendatangi. Ya enggak tahu Pak. Yang naik sepeda di puncak, dadah, remnya pro, meninggal. Makanya siapa bapaknya suka touring itu, ya pamitannya bagus ya Pak ya. Tapi tidak harus selalu pergi jauh kok. Ada yang pergi ke kantor juga nggak pulang lagi. Ada yang pergi sekolah nggak pulang lagi. 3, cara. Jadi kita tidak tahu nih caranya. Ada pilot yang naik pesawat itu wudhu dulu Pak, karena dia punya helm. Ya saya tidak tahu apa pesawat saya jatuh atau tidak. Pamitan bagus, dia bersedekah, dia doa. Dia naik pesawat begitu, meninggalnya ketabrak angkot Pak. Tidak nyangka itu di jalan lagi nyebrang, jepet meninggal. Jadi cara itu ya tidak tahu. Khalid bin Walid hampir sepenuh hidupnya perang terus, badannya penuh luka, tidak meninggal di medan perang. Apa artinya bagi kita? Artinya, karena kita tidak tahu kapan dan di mana. Satu, yang penting bagi kita sekarang, jangan pernah menunda kewajiban. Kenapa kita bahas dulu ini? Karena kalau kita yang nggak soleh, ngedoain orang tua juga atau mempan. Syaratnya soleh dan ngedoakan, ya. Jadi kita harus menyolehkan diri. Nah, ingat itu salah satu cara kita menyolehkan diri. Karena waktu kita tidak tahu, jangan menunda kewajiban. Makanya ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktu. Kemudian birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Itu levelnya di bawah sholat tepat waktu. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, berjuang untuk kemuliaan agama Allah. Levelnya sholat tepat waktu, berbakti di antaranya. Makanya maaf Bapak Ibu, mau berbakti ke orang tua, sholatnya lemot aja, nggak bisa. Telat makan, telat tidur, jerawat. Telat bayar hutang, debt collector. Telat masuk sekolah, pagar dikunci. Telatnya masalah Pak. Apalagi telat sholat. Halo? Kenapa jadi pada mikir begini? Hati-hati nih. Kalau ingin tahu kenapa hidup kita jarang tenang, di antaranya periksa sholatnya bagus atau tidak. Kenapa? Karena yang membolak-balik hati kita adalah Allah. Allah lihat sibuk WA,
sibuk. Ini dikit lagi nih grup teman-temannya semua harus dibalesin sampai komat asar. Hati-hati hadirin, jangan menunda kewajiban. Siapa tahu mati sebelum menunaikan. Yang sahur-sahurnya masih belum bayar utang, ibu-ibu pasti kan ada utang, bayar. Yang belum bayar zakat, cari orang yang bisa ngitungin zakat dengan benar. Jangan sampai banyak tabungan, mobil bagus, perhiasan bagus, tapi zakat nggak bayar. Wih, maaf ya, itu mencuri, itu hak Lapanasnaf itu. Supaya kita lega, cari orang yang ngerti hitungan zakat, suruh ngitungin, biar potong. Nggak usah, jangan berat, karena itu bukan punya kita. Ini serius Pak. Kenapa ya hidup saya tidak tenang? Padahal saya sholat, saya sahur, saya udah haji. Ada yang kelewat zakat. Saya zakat kok. Zakat apa? Zakat fitrah. Nah itu cuman beras gitu. Serius loh Pak. Banyak yang sedekahnya banyak tapi nggak bayar zakat. Itu kan kayak pakai dasi, nggak pakai sarung. Maaf ya, nggak bagus. Dia pakai yang sunnah tapi yang wajib enggak. Sebelum kita bayar sedekah dan sebagainya, pastikan zakat kita bayar. Agak jarang memang pembahasan zakat ya kan, terus sholat. Kenapa? Karena yang ceramahnya sholatnya jalan ya, tapi zakat agak jalan. Karena mungkin belum tegar juga dia terhadap zakat. Cara yang gampang begitu, cari ahlinya, tolong hitungin ini harta saya. Dah, wah ini keluarnya sekian M itu apa? Hah? 1000 Pak. Ya jebet keluarin aja. Itu bukan punya kita. Daripada kita makan racun, ngasih anak racun. Jangan berat bayar zakat ya. Itu bukan harta kita. Haji, saya mau boros-boros haji. Sekarang juga udah pas-pasan. Saya kan nggak nanya pas-pasannya, nanya hajinya ya. Niat. Tapi sekarang antriannya panjang, nggak apa-apa. Kalau sanggup daftar saja. Kalau udah tahu kita niat, kita daftar. Katanya 60 tahun lagi, malah sempat, nggak apa-apa. Nggak sempat kita haji, insya Allah pahala hajinya didaftar. Karena niat dan ikhtiarnya sudah. Ayo, jangan menunda-nunda. Yang punya hutang juga jangan ditunda, karena ketika ada yang meninggal Rasulullah itu bertanya, ini punya hutang tidak? Wah ini punya hutang ya Rasul nggak jadi nyolatin, silakan saja sholat. Wah para sahabat sampai ngejar Rasulullah, ya Rasul ini kami bayarkan hutangnya. Akhirnya mereka patungan ngebayarin hutang, baru Rasulullah menyolatkan. Bukan Rasul tidak mau membayarkan, tapi lihat pertanyaannya bukan orang ini sholat atau tidak, tapi pertanyaannya punya hutang atau tidak. Makanya salah satu bakti ke orang tua adalah lunasi hutang orang tua kalau ada. Nanti Allah akan mengampunkan. Kenapa berat bayar hutang? Karena tidak niat. Kalau udah niat Allah memampukan. Ada yang hutangnya kecil tapi nggak lunas. Kenapa? Memang nggak niat pada. Yang saya pinjami juga orangnya kaya, banyak duit, akan terasa oleh dia. Ini sampai mati nggak akan bisa bayar dia. Tapi kalau utangnya besar, kita niat, Allah nanti kasih jalan untuk lunasi hutang. Ada tuh Pak, orang punya utang dan nggak berat sekali bayar. Ya Allah, saya ingin lunasi, saya tidak mau mati membawa hutang. Apa yang terjadi? Yang ngutanginnya itu, saya sebetulnya mau nagih nih, tapi lihat saudara itu gimana hati saya ini nggak pegang. Ya udah halal, beres. Halo, mau yang punya hutang lega. Iya, kayak orang-orang yang pinjam ke orang yang kaya itu suka nggak niat bayar. Cuma 500.000 apalah artinya buat bos saya, itu hutang ganjel. 2, jangan menunda tobat.
batu, di depannya ada ular, nggak kelihatan. Ada makanan yang enak kesukaan, nggak kelihatan. Informasi mana yang terpenting bagi kita? Tentang ular yang bahaya atau tentang makanan yang kita suka? Jawab. Apa? Ular. Kenapa ular? Karena bahaya, ya kan? Nah sekarang saya tanya, siapa yang membahayakan hidup kita? Dosa orang lain atau dosa kesalahan diri sendiri? Jawab, atau yang mantap hadirin, jangan bikin jengkel ya. Ini ya. Yang membahayakan kita tuh dosa siapa? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Kenapa mikirin terus dosa orang lain? Bu, yang membahayakan ibu dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Kenapa menyelidiki terus dosa tetangga? Sekali lagi nih, Bu, Ibu, mana yang berbahaya bagi ibu? Dosa kesalahan suami atau dosa diri sendiri? Kenapa suka buka-buka HP suami? Ibu gak akan bisa buka HP-nya karena passwordnya jempol kaki. Ibu, coba yang pernah membuka HP suami, hati jadi tenang atau jadi tambah galau? Oh, semua. Sesudah dibuka, dibaca, urusan jadi beres atau nambah? Nih ibu resep ya Bu ya. Lebih baik ibu tidak tahu kesalahan suami, tapi suami jadi benar, daripada ibu tahu ibu jadi stres. Makanya nggak usah. Suami punya kapling sendiri.